I uba. A I uba. U an ani ana. U an ani anna. Minal mu'ni. Minal mu'ni. Ma I an ani a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari orang tua wali murid yang lagi ngaji di pesantren Madinah ini. Saya bersyukur alhamdulillah. Anak-anak setelah ada pesantren Madinah ini tambah rajin, tambah semangat. Mudah-mudahan kedepannya pesantren Madinah ini tambah maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala bid-du'a Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma iftah 'alaina abwaaba khair wa abwaaba barakah wa abwaaba quwwah wa abwaaba sihah wa abwaaba salama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amala bi mutaqabbala amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi, Zat yang Maha Suci, Allah Rabbul Izzati, yang senantiasa telah melimpah ruahkan kepada kita semuanya nikmatnya, karunia-Nya, rahmat-Nya, dan yang lain sebagainya. Begitu luar biasa, sangat-sangat besar. Kenikmatan yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam yang saat ini kita rasakan. Sehingga dengan kekuatan iman, dengan kekuatan Islam, kita hari ini bisa betah, bisa menyimak kajian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kenikmatan yang kita rasakan pada kesempatan hari ini dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam selalu kita curah limpahkan teruntuk manusia yang termulia, manusia yang paling agung, manusia yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlaknya, jalur nasabnya, sehingga menjadi uswatun hasanah bagi kita semuanya, contoh yang terbaik bagi kita semuanya. Mari kita sama-sama tingkatkan kecintaan kita, tingkatkan kualitas keimanan kita sehingga kita bisa istiqomah berada di dalam naungan sunnah Rasulullah SAW dan kelak kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada peribahasa tak kenal maka ta'aruf. Maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin di antara teman-teman semua ada yang belum mengenal saya siapa, dan konon kabarnya ini yang nyimak kajian ini juga ada yang dari Malaysia, Masya Allah. Tabarakallah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan wasilah kegiatan hari ini, kajian teras rahasia cinta ini, mudah-mudahan bisa mendatangkan taufik dan hidayah bagi kita semuanya, sehingga ke depan kita menjadi lebih baik lagi, menjadi pribadi muslim yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Gumilang Agung. Saya tinggal di Kampung Karawang Kidul, Desa Karawang, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Teman-teman sekalian, alhamdulillah status sudah menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Mudah-mudahan mohon doanya dari sahabat-sahabat semuanya. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan anak-anak kami juga umumnya untuk anak-anak kita semuanya mudah-mudahan menjadi
anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini alhamdulillah saya merintis satu rumah Quran, namanya Rumah Quran Madinah. Mohon doanya mudah-mudahan bertumbuh, berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar khususnya. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kajian Teras Rahasia Cinta ini spesial pertemuan yang pertama bagi sahabat-sahabat semuanya. Sebagai perkenalan, maka saya ingin membawakan sebuah tema yang dimana mudah-mudahan tema ini bisa relate dengan apa yang hari ini kita rasakan dan bisa memberikan manfaat bagi diri kita, sehingga kita bisa berubah menjadi lebih baik lagi, menjadi pribadi yang senantiasa lebih bersih lagi, senantiasa mudah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa temanya? Maka pada kesempatan hari ini saya ingin memberikan tajuk, yaitu pintu masuk kesulitan dalam hidup. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia yang hidup di dunia tidak akan pernah terlepas dari yang namanya ujian. Kita senantiasa akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisi kita, Allah akan senantiasa menguji kita semuanya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa manusia itu akan betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Di dalam ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menegaskan bahwa manusia itu betul-betul akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menguji kita? Dengan apa Allah menguji kita? Yang pertama adalah minal khauf. Dengan sedikit rasa takut. Kita takut mati, kita takut gak punya rezeki, kita takut gak makan, takut ini, takut itu. Banyak sekali ketakutan kita hidup di dunia. Maka ini adalah memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah menegaskan minal khauf, manusia itu akan senantiasa diuji dengan rasa ketakutan. Lalu kemudian wal ju', dengan kelaparan. Lalu kemudian wa naqsim minal amwal, dan merasa kekurangan harta. Walaupun di dalam bab harta, di dalam bab rezeki itu relatif. Ada orang yang kemudian memiliki harta yang berlimpah tapi dirinya merasa kurang. Tapi ada juga orang yang pas-pasan, karena dia bersyukur, dia mensyukuri apa yang dimiliki, apa yang dimakan, apa yang didapatkan, maka dia merasa cukup, ya. Tapi rata-rata di antara kita masih banyak hari ini sahabat yang dirahmati Allah, kita sama di antara kita tidak pandai untuk bersyukur, sehingga kita masih sering merasakan kurang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Padahal kalau kita muhasabah diri, ternyata Allah itu memberikan rezeki luar biasa kepada kita. Maka teman-teman sekalian, kembali lagi Allah memberikan ujian itu dengan minal khaufi wal ju', yaitu dengan rasa ketakutan dan kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus itu adalah jiwa kita diguncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak teguh pendirian, kita tidak punya prinsip, hati kita, jiwa kita terguncang. Wath thamarat, dan buah-buahan. Yang kita makan hari ini, padi itu adalah salah satu bentuk buah-buahan. Kita nggak punya beras, berarti kita memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wath thamarat. Kemudian di ayat ini, di ujung ayatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira, wa basyiris sabirin. Kata Allah, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan penegasan dari Allah bahwa setiap manusia, setiap orang dimanapun berada, bagi siapapun kita, baik kita masyarakat biasa, seorang raja, seorang presiden, seorang pejabat, tetap akan senantiasa diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan kita saja yang hari ini imannya yang masih lemah. Kadang turun naiknya begitu cepat. Turunnya itu lebih banyak daripada naiknya. Naiknya cuma 1%, turunnya 80%, drastis.
Masya Allah. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian itu juga kepada orang yang beriman. Orang yang beriman ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keimanan itu bukan tolak ukur supaya kita terhindar daripada ujian. Justru semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, semakin tinggi pula kemudian ujian yang akan didapatkan. Setidaknya pernah mendengar kisah-kisah di dalam Al-Quran yang begitu luar biasa. Yang dimana kisah-kisah dalam Al-Quran bukan kisah fiksi. Al-Quran itu bukan cerita fiksi. Akan tetapi Al-Quran adalah menceritakan kisah-kisah yang betul-betul terjadi di masa lalu. Dan Al-Quran hadir ini untuk menyempurnakan kitab-kitab yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sebelumnya. Yang senantiasa kitab sebelumnya dicoret-coret, dirubah-rubah oleh manusia, tapi Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesuciannya, kebenarannya, sehingga menyempurnakan kitab-kitab yang lain. Untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah-kisah yang sudah terjadi di masa lalu? Bukan hanya untuk supaya kita tahu sejarah saja, akan tetapi supaya kita belajar, supaya kita mempelajarinya dan dipraktekkan untuk kehidupan kita hari ini. Ketika kita mengharapkan keajaiban dari Allah, ketika kita mengharapkan pertolongan dari Allah, Allah akan berikan. Bagaimana caranya? Kita belajar dari orang-orang terdahulu di dalam Al-Quran. Bagaimana mereka mendapatkan keajaiban pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pernah mendengar kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Yang dimana Nabi Musa alaihissalam memiliki kelemahan dibanding musuhnya. Ini 90 derajat, ya, tidak sebanding dengan musuhnya. Musuhnya siapa? Fir'aun. Fir'aun siapa? Fir'aun itu adalah seorang raja yang gagah, seorang raja yang kuat secara militer, kuat secara ekonomi, sementara Nabi Musa alaihissalam, Masya Allah, ini adalah bentuk ujian untuk orang yang beriman. Ketika di lembah suci kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk senantiasa kembali ke Fir'aun untuk mengajak beriman, maka Nabi Musa berkata bahwa, kenapa aku ya Allah? Why? Tapi kemudian kata Allah, why not? Kenapa tidak? Aku tidak berdaya apa-apa. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku yang akan menemanimu. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah bentuk ujian untuk setiap orang yang beriman. Kita juga paham, kita juga tahu kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dimana keimanannya kokoh sampai kemudian menghancurkan patung-patung yang ada di masa itu, sampai kemudian diburu dan Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup. Ini adalah ujian yang besar bagi orang-orang yang beriman. Semakin tinggi derajat keimanan seseorang, maka akan senantiasa semakin tinggi pula ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan mengira ujian itu hanya untuk orang-orang yang tidak beriman saja, untuk orang yang lemah imannya saja. Justru semakin kita tinggi keimanan, akan senantiasa semakin tinggi pula ujian yang akan kita dapatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kami beriman sementara mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini menegaskan bahwa ketika kita sudah beriman, mengatakan diri kita beriman, jangan santai-santai. Kenapa? Karena Allah akan memberikan ujian kepada kita. Lalu kemudian di dalam ayat berikutnya, masih di dalam surat Al-Ankabut ayat ketiga, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَلَقَدْ فَتَنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka yang tadi kita ceritakan. Ya, itu adalah kisah sekelumitnya saja. Dan masih banyak lagi kisah-kisah yang orang yang beriman yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian yang berat. Misalnya salah satu contohnya lagi adalah Nabi Ayub alaihissalam yang kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sakit yang menahun. Ini kalau kita berat teman-teman sekalian menerima ini. Tapi orang-orang yang beriman luar biasa. Ketika kita beriman, Allah akan senantiasa berikan ujian itu kepada kita sesuai level keimanan kita.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi tentu beda antara orang yang beriman dan orang yang lemah imannya di dalam menyikapi musibah, di dalam menyikapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bedanya? Teman-teman sekalian catat ini. Ketika orang yang beriman dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan dilakukan adalah semakin diuji, semakin kokoh keimanan kepada Allah. Semakin berusaha mengokohkan ketakwaan keimanannya kepada Allah. Tapi ketika kita masih lemah imannya, kadang-kadang teman-teman sekalian diuji sedikit saja kita mengeluh. Sedikit saja diuji kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itulah perbedaan orang yang beriman dan orang yang masih lemah imannya ketika menghadapi ujian. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika berbeda respon yang diberikan terhadap ujian itu, maka pasti akan berbeda pula hasil yang akan kita hasilkan. Orang yang beriman kemudian semakin mengokohkan dirinya beriman kepada Allah ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kemudian mereka dapatkan? Mereka akan mendapatkan pertolongan Allah. Sebagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar Fir'aun, di depan buntu jalannya karena lautan terbentang, tidak ada lagi akses jalan. Kemudian di belakangnya ada pasukan Fir'aun yang kemudian semakin mendekat, semakin buas untuk membunuh pasukan Nabi Musa beserta kaumnya. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Nabi Musa berdoa kepada Allah, menunggu instruksi dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin ujiannya dekat, semakin ujiannya berat, semakin pasrah kepada Allah. Ketika pasrah itulah kemudian Allah mendekatinya. Ketika pasrah itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya. Sampai akhirnya Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Itu bukan semata-mata Nabi Musa yang hebat, bukan semata-mata tongkatnya yang hebat, akan tetapi pertolongan Allah Subhanahu wa taala menyertai Nabi Musa alaihissalam. Bayangkan ketika sebelum ada perintah dari Allah untuk memukulkan tongkatnya, lalu kemudian Nabi Musa memukulkan, bisa jadi tongkatnya nggak bakalan bisa ngapa-ngapain. Tapi karena kemudian keimanan, ketakwaan Nabi Musa alaihissalam semakin diuji, semakin tebal kepada Allah, semakin kokoh, semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongannya. Nabi Ibrahim dikisahkan ketika dibakar hidup-hidup tidak merasakan panas api yang membakarnya. Ini serta-merta hadirin yang dimuliakan Allah, ada rahmat, ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena semakin diuji semakin kuat imannya kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Hari ini kita diuji sedikit saja kita mengeluh. Hari ini kita diuji dengan tidak ada makanan 1 jam saja kita sudah marah-marah. Contoh ketika kita di kafe misalnya, kita pesan makanan, lama banget waitersnya nggak nganter-nganterin. Apa yang terjadi? Kita marah-marah. Wah, nanti mah jangan kesini lagi. Nah, teman-teman sekalian, itu merupakan ketidakbersyukurannya kita. Itu merupakan semakin jauhnya kita dengan Allah. Bagaimana ketika kita semakin jauh dari keimanan kepada Allah, maka Allah akan menjadi semakin jauh dari kita. Ketika Allah sudah menjauh dari kita, maka pertolongan Allah itu jangan harap untuk datang kepada kita. Masya Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, ini menjadi refleksi bagi diri saya pribadi dan tentunya mudah-mudahan menjadi refleksi bagi kita semuanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka saya ingin katakan hari ini teman-teman sekalian, respon yang harus kita berikan ketika kita diuji oleh Allah atau ketika ujian itu akan datang kepada kita, maka respon utama yang harus kita lakukan bukan mencari bagaimana kita bisa terhindar dari ujian itu, bukan mencari tips bagaimana kita bisa keluar dari ujian itu. Kenapa? Karena ketika itu yang kita pikirkan, kita akan melupakan 1 poin yang kemudian itu justru yang akan berpengaruh supaya ujian itu tidak datang kepada kita. Apa 1 poin itu? 1 poin itu adalah pintu masuknya kesulitan dalam hidup. Pintu masuk kesulitan dalam hidup. Hidup ini ibarat ketika kita main bola, teman-teman sekalian. Ketika kita main bola, apa yang kita lakukan? Maka kita setting. Ada strikernya, ada sayap kiri, ada sayap kanan, dan pemain-pemain yang lainnya. Sementara
di belakang itu ada penjaga gawang, kiper. Sebelum lawan itu memasukkan bola ke gawang, maka akan bertemu dulu dengan pemain-pemain yang di depan ini. Ya. Sehingga tidak langsung ke gawang. Dengan seperti itu, si kiper bisa siap-siap, bisa mempersiapkan diri. Tapi bayangkan teman-teman sekalian, ketika kita main bola, di depan ini nggak ada, kosong. Musuh menyerang terus-terusan. Yang bertahan adalah si kiper di gawang. 1 kali tembakan bisa di-hire. 2 kali tembakan bisa ditangkap. Tapi berkali-kali tembakan itu terus bertubi-tubi, maka lama-kelamaan lelah. Lama-kelamaan bisa gol juga. Begitupun kita di dalam ujian ini. Ketika pintunya tidak kita tutup, pintunya tidak kita tutup rapat-rapat, maka yang akan terjadi adalah kita lelah. Sampai akhirnya ujian itu kena juga kepada kita. Maka teman-teman sekalian, sebelum kita mencari tips supaya kita terhindar dari ujian, supaya kita senantiasa bisa keluar daripada ujian yang kita hadapi, maka yang harus kita lakukan, respon pertama yang harus kita lakukan adalah tutup pintu kesulitan hidup itu rapat-rapat. Jangan biarkan terbuka, sekecil apapun. Lantas pertanyaannya adalah, apa pintu kesulitan itu? Begitu ya. Maka teman-teman sekalian, pintu kesulitan itu adalah dosa dan maksiat kita. Saya ulangi, pintu kesulitan hidup itu adalah dosa dan maksiat. Saya sering katakan di majelis-majelis saya bahwa ketika kita ingin hidup bahagia, kita ingin terhindar daripada masalah, ujian yang berat, maka yang harus kita lakukan adalah hindari dosa dan maksiat. Kenapa? Karena dosa dan maksiat itu sekecil apapun melemahkan kita. Akan senantiasa membuat kita terjerumus ke dalam kekecewaan, terjerumus ke dalam kesengsaraan. Sementara ketaatan kepada Allah sekecil apapun itu menguntungkan kita, membuat kita bahagia, mendorong diri kita kepada hidup yang tenang, sakinah. Masya Allah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita belajar dari kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan 3 kegelapan. Ya, 1, meninggalkan kaumnya yang tidak beriman, yang justru mencemooh Nabi Yunus, sehingga Nabi Yunus meninggalkan kaumnya dalam keadaan tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum ada perintah dari Allah, Nabi Yunus sudah meninggalkan kaumnya. 1 kegelapan yang pertama. Kegelapan yang kedua adalah di dalam perut ikan. Perut ikan gelap. Kemudian kegelapan yang ketiga, Nabi Yunus mengalami kegelapan yang ketiga, yaitu di dasar lautan. Karena 1 dosa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pelajaran kepada Nabi Yunus dengan ditelannya oleh ikan paus atau ikan besar. Kita katakan ikan paus, hari ini yang paling besar itu adalah ikan paus, supaya mudah untuk memvisualisasikannya. Walaupun sebetulnya tidak ada yang spesifik mengatakan itu ikan paus gitu. Yang ada adalah ikan yang besar. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, apa respon pertama yang dilakukan oleh Nabi Yunus ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesulitan itu? Apakah Nabi Yunus kemudian menggedor-gedor perut ikan supaya dikeluarkan? Tidak. Apakah Nabi Yunus mencari alat supaya merobek perut ikan? Tidak. Seandainya Nabi Yunus kemudian mencari alat untuk merobek-robek perut ikan itu, Nabi Yunus keluar dari perut ikan tapi belum tentu selamat. Kenapa? Karena di dasar laut, teman-teman sekalian. Ya, Insya Allah. Apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi Yunus? Yang dilakukan oleh Nabi Yunus adalah berdoa. Ada yang hafal doanya? Yes. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Membaca pesan cinta dari Allah, bahwa dirinya sulit itu karena dosa dia. Karena dia sudah berbuat zolim kepada dirinya, kepada kaumnya. Masya Allah. Kalau kemudian ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, kata Allah, seandainya Nabi Yunus itu tidak menyadari kezolimannya, tidak menyadari dosa-dosanya, maka niscaya Nabi Yunus akan selamanya di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Subhanallah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga tahu, Nabi Adam alaihissalam yang hidup diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipersilahkan menikmati hidup di surga dengan berbagai macam nikmatnya. Lalu kemudian syaitan kemudian membisik-bisikan,
Syaitan membujuk rayunya sampai akhirnya melanggar satu pelanggaran yang melakukan satu pelanggaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan satu pelanggaran itu Nabi Adam alaihissalam mendapatkan ujian yang sangat-sangat berat. Masya Allah. Sampai akhirnya ketika Nabi Adam alaihissalam dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga ke bumi ini, Nabi Adam alaihissalam kemudian berdoa, Rabbana zollamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berdoa menyadari bahwa dirinya ini zalim. Maka sahabat yang dirahmati Allah, begitulah orang yang beriman ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Yang hari ini Masya Allah, dosa dan maksiat itu terus-terusan dikerjakan setiap waktu, setiap saat. Ini satu dosa saja bisa membuat hidupnya sengsara. Bisa menurunkan azab dari Allah. Bisa menurunkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita yang hari ini dosa maksiatnya banyak dan masih dikerjakan setiap waktu kita. Maka jangan heran ketika kita hari ini hidup kita yang sulit makin sulit. Rezekinya yang seret makin seret. Yang bisnisnya ambruk makin ambruk. Kenapa? Karena dosa dan maksiatnya masih jalan. Sementara keimanan ketakwaannya kepada Allah kita masih abai. So sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin keluar dari permasalahan hidup yang kita hadapi, ketika kita ingin terhindar daripada permasalahan hidup yang akan datang kepada kita, maka kuncinya adalah tutup pintu kesulitan itu supaya tidak datang kesulitannya kepada hidup kita. Dan pintu kesulitan itu adalah dosa dan maksiat. Maka tinggalkan dosa dan maksiat sebisa kita. Tinggalkan dosa dan maksiat sekecil apapun, karena dosa dan maksiat itu sekecil apapun melemahkan kita. Kita mulai belajar untuk konsisten memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena ketaatan, keimanan kepada Allah sekecil apapun akan mendatangkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira materi pada kesempatan hari ini dicukupkan sampai di sini, sedikit tapi mudah-mudahan memberikan manfaat daripada panjang akhirnya kita pusing dan nggak ngerti apa yang disampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan bisa bermanfaat, bisa membimbing diri kita menuju pribadi muslim yang lebih baik lagi, dan yang terpenting adalah mudah-mudahan mendatangkan keridhaan Allah, mendatangkan pertolongan Allah, mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai open tanya jawab ya sahabat. Oke. Untuk teman-teman semua yang ingin bertanya, silakan sampaikan pertanyaannya melalui nomor WhatsApp customer service kami di 0858 6380 7535. Saya ulangi lagi, 0858 6380 7535. Baik, sambil menunggu saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini udah ada yang masuk ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Barakallah Ustaz. Wa fiik barakallah. Mau tanya Ustaz. Tadi Ustaz mengatakan bahwa mengatakan bahwa keimanan itu menguatkan, sementara dosa itu melemahkan. Apakah kita tidak boleh melaksanakan mengejar dunia karena itu berpotensi menghadirkan dosa, dan kita dituntut untuk beribadah agar keimanan kita semakin kuat? Oke. Baik teman-teman sekalian, jadi begini konsepnya. Saya sering katakan kita ini untuk hidup di dunia, satu yang harus kita pahami prinsipnya adalah ikhtiar maksimal, imannya tebal, pasrah total, gitu ya. Ikhtiar jangan ditinggalkan. Ya.
ikhtiar duniawi jangan ditinggalkan. Karena Allah Subhanahu wa taala banyak sekali ayat-ayat memerintahkan kita untuk bertebaran di muka bumi ini mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditinggalkan ikhtiarnya. Akan tetapi supaya ikhtiar yang kita lakukan tidak menjurumuskan kita, tidak mendorong kepada dosa dan maksiat yang senantiasa sering kita lakukan, maka barengi dengan keimanan yang tebal. Pertebal keimanannya. Pertebal keimanannya. Dengan apa? Dengan kumpul-kumpul dengan orang soleh, ya. Pilih lingkungan yang baik, pilih teman-teman yang baik, pilih pekerjaan yang baik. Lalu kemudian ketika ikhtiar kita sudah maksimal, lalu kemudian keimanan kita terus diasah, diperbaiki, diperkuat, dipertebal, maka endingnya yang terakhir adalah pasrah dan total. Pasrah dengan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah maksimal ikhtiar, kita juga sudah mendekatkan diri kepada Allah dengan usaha kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berkumpul di majelis ilmu dan lain sebagainya. Maka saatnya kita tawakal kepada Allah. Tawakaltu 'ala Allah. Bertawakal kepada Allah. Dan itu yang kemudian dijalankan oleh para nabi ketika menghadapi setiap masalah. Tadi saya ceritakan ada kisah Nabi Musa, ada kisah Nabi Ibrahim. Semakin diuji, semakin kokoh keimanannya kepada Allah. Semakin kokoh keimanannya kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepadanya. Ketika Allah semakin dekat, Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Gitu ya. Ketika kita semakin pasrah kepada Allah, semakin total pasrahnya, ikhtiar sudah maksimal, pasrahnya total, imannya tebal, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita. Bayangkan teman-teman sekalian, memukulkan tongkat itu adalah usaha, ikhtiar, gitu ya. Nah, siapa yang memberikan keberhasilan? Allah. Yang memberikan pertolongan Allah. Ikhtiar kita penting, ikhtiarnya maksimal, pertebal keimanannya, pasrahnya total sama Allah. Itu ya teman-teman sekalian, wallahu a'lam. Baik, kita batasi 3 pertanyaan saja ya. Doa Nabi Adam alaihissalam terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ya teman-teman sekalian. Kemudian satu pertanyaan lagi. Oke, kita lihat dulu. Oh, belum ada ya. Oke. Apa nih? Untuk apa Allah menguji manusia? Oke. Untuk apa Allah menguji manusia? Untuk supaya membedakan mana orang yang bersungguh-sungguh beriman kepada Allah, mana yang tidak. Tapi bukan berarti Allah nggak tahu. Tapi ini semuanya untuk menjelaskan kepada manusia bahwa ada orang yang beriman ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala seperti tadi. Tapi ada orang yang tidak beriman diuji dengan harta seperti Fir'aun. Diberikan harta yang banyak, akhirnya lupa sama Allah. Itu bentuk ujian dalam bentuk harta. Orang yang beriman diberikan harta, nggak goyah keimanannya. Nggak lantas sombong. Tetap saja beriman kepada Allah. Ini kan perbedaan ini yang kemudian dilihat oleh manusia. Bukan dilihat oleh Allah. Allah Maha tahu. Tapi supaya manusia tahu. Ini loh, ada orang yang lemah imannya, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berat berupa sakit menahun, tapi kemudian dia sabar. Nah, ini perbedaan ini yang kemudian kita pelajari sehingga bisa menjadi sebuah penuntun bagi kehidupan kita bagaimana semestinya kita hidup. Begitu ya, wallahu a'lam. Oke, baik teman-teman sekalian, sudah 3 pertanyaan kita jawab. Sebagai statement closing, tadi saya sudah tutup ya. Statement closing saja terakhir. Kata kunci sukses menjemput keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala adalah kuatkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan maksiat. Takwa menguatkan dan dapat mengundang pertolongan Allah. Maksiat sedikit pun melemahkan dan membinasakan kita semuanya. Baik teman-teman sekalian,
itu saja yang bisa kami sampaikan. Kita berjumpa lagi di malam minggu selanjutnya ya di kajian Teras Rahasia Cinta. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I uba u an ani ana minal mu'ni ma i an ani a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari orang tua wali murid yang lagi ngaji di pesantren Madinah ini. Saya bersyukur alhamdulillah. Anak-anak setelah ada pesantren Madinah ini tambah rajin, tambah semangat. Mudah-mudahan kedepannya pesantren Madinah ini tambah maju.